kita. Ya berarti Tuhan Pak Yunus pernah dipukulin gitu. Astaga Pak Yunus. Gimana Tuhan dipukuli coba? Aku malu kali aku punya Tuhan dipukuli gitu Pak Yunus. Aku orang tua aku kalau dipukuli Pak Yunus, aku gimbali orangnya betul. Ini Tuhan. Gak ada harga diri Tuhannya, gak ada harga diri. Ini Tuhan dipukuli ini gimana? Coba. Apa Yunus? Gimana nih Tuhan dipukuli sama manusia? Ya, makanya dia jadikan menerima kutuk karena kita itu. Wih, Seperti kita lu katakan aja. Galatia. Kita, Pak Yunus aja. Kok kita pula? Pak Yunus, enak aja. Ya di sini kan tulis, sembarangan. di sini kan tulis kita. Iya, di sini ada tulis kita. Kita. Pak Yunus aja Saya baca dulu ya. Ya. Nah, saya baca Galatia 3:13. Wih, Galatia 3:13. Galatia 3:13. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah itu karena kita. Jadi Tuhannya Pak Yunus terkutuk. Ya. Ya, menerima kutuk ya, menerima kutuk. Nah, kalau kitab ini apa Yunus? Pak Yunus berarti Tuhannya Pak Yunus ini berada di neraka dong. Loh kemana si Ale? Kok pergi dia? Berarti Tuhannya Pak Yunus masuk neraka dong. Tidaklah, dia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Nah, kan terkutuk. Orang yang terkutuk letaknya di mana coba? Ya, orang yang terkutuk letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Iya, memang orang terkutuk. Kok lemah sekali Pak? Beda. Jadi kita ini ya, main ini aja kita Pak Yunus dia apa nih? Sekalian nih. Mana nih? Gimana nih? Yang itunya gimana weh? Mengapa ini itunya aku kurang pandai juga ini Pak Yunus. PK. Iya Pak Yunus bisa nggak? PK. Iya. Bisa nggak? Iya. Coba kalau nggak coba aku yang ngapain? Nah itu. Itu terima. Oh iya sudah. Sudah. Tadi kan kata Pak Yunus itu Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Nah, orang yang terkutuk ini Tuhannya Pak Yunus terkutuk. Orang yang terkutuk letaknya di neraka Matius 25 nomor 41. Itu. Berarti Tuhannya Pak Yunus beda. Kok beda? Kan kalau Kristus itu orang tidak. Yang digantung. Iya. Kan terkutuk kan Yesus disalib kan? Iya kan? Iya. Pak Yunus. Iya betul. Yesus Dia disalib, kan? ya. Iya betul. Terus dia terkutuk kan? Nah, karena kita terkutuk orang. Iya, dia terkutuk karena Pak Yunus. Nah, orang yang terkutuk ini letaknya di neraka. Baca Matius 25 nomor 41. Kaget deh. Matius 25 nomor 41. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Iya. Dan ia berkata kepada mereka, sebelah kiri enyalah daripadaku, hai kamu orang terkutuk, enyalah daripada api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iya. Tapi Yesus ya kan? ini tidak. Iya katanya. Iya, tapi Yesus kan pakai tapi. Iya katanya, tapi pakai tapi. Iya. Iya kan? Kan beda iya, kan Yesus. Orang yang terkutuk coba. Orang yang terkutuk letaknya di mana? Cakunya orang terkutuk letaknya di mana? Iya katanya, tapi ada tapi. Nah, orang yang terkutuk letaknya di mana?
Iya, betul di neraka. Iya betul Tetapi kan? Betul. kita ini kan telah dibenarkan Tuhan untuk diselamatkan. Semua orang ini kan berdosa, terkutuk semua manusia ini. Termasuk Semua bayi baru manusia. lahir. Iya, Iya katanya berdosa. iya, bayi baru lahir berdosa. Jadi bayi baru lahir ini berdosa ya? Iya, Di mana itu Pak Pendeta? Berdosa. Di mana itu Pak Pendeta? Orang yang baru lahir berdosa di mana datanya Pak Pendeta? Di mana di datanya? Mazmur 50 ayat 7. Coba, oh bayi baru lahir katanya berdosa, weh. Di mana itu? Mazmur Mazmur 51 ayat 7. Apa itu? 51. Apa isinya? Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya Kok dalam Mazmur pula deh? kesalahan. Iya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa katanya Pak Yunus? Dalam Mazmur itu aku dikandung di dalam kesalahan. Jadi bayi baru lahir ini berdosa lah ya Pak Yunus ya? Iya. Iya. Itu juga kasihan kali ya. dicatat juga dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, Semua orang manusia ini termasuk memang bayi baru terkutuk. lahir ya. Iya, semua orang memang dasarnya terkutuk. Kejam Tetapi kali ya. kita dibenarkan oleh Ngeri Tuhan. juga ya Pak Yunus, bayi baru lahir ini berdosa. Ih, ngeri kali. Jadi kalau bayi baru lahir ini berdosa, kalau dia meninggal masuk neraka lah ya. Ya, kalau ibunya menolak Yesus ya neraka. Kalau Astagfirullah. ibunya menerima, maka anaknya juga Ibunya masuk menolak surga. Yesus. Kasian kali ya. Iya, karena Pak Yunus, kalau Pak Yunus berpidato bicara seperti ini di depan jemaat, itu para jemaat gak marah itu. gak marah karena Roma 3:23 semua manusia berdosa. Ima ngeri kali Tidak ada yang menang. ngeri kali pendeta Makanya kita jadi bilang gini, Pak. begitu. Yunus. Jadi pendeta ini percaya aja ya apa kata Pak Yunus ya. Jemaat ini percaya aja apa kata Pak Yunus ya. Bukan kata saya, kata Alkitab. Kata Saya Alkitab. kan hanya Nah, penyampai. Iya. di Bible itu kan tidak ada dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Pak Yunus berani mengatakan kepada jemaat bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Kalau Yesus ini menyatakan dirinya waktu melahirkan ya. Maria melahirkan dan menyatakan diri dia anak Allah. Tetapi dia itu sudah ada sebelum dunia ada, Yesus itu. Kita harus ajarkan jemaat begitu. Bahwa dia sudah ada Harus sebelum diajarkan dunia ada. jemaat gitu. Yesus ini ada sebelum dunia ini ada gitu ya. Iya. Ada datanya. Berarti di luar Yesus ada daripada Maria ya ibunya. Iya. Dia menciptakan Di luar langit Yesus dan ada segala wih isinya. daripada Maria, wih keren kali wah. Berarti Iya. lebih tua anak daripada ibu ya.
Ya, dia kan Ya. sudah ada sebelum dia pencipta segala sesuatu. Oh, Yesus ini pencipta. Iya. Apa yang salah satu yang diciptakan Yesus, Pak Yunus? Apa salah satu Bumi ciptaan ini Yesus? segala isinya. Kita baca dulu ya supaya saya ada data di sini di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16 sampai 20. Kolose 1 ayat 15, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah Iya, yang ciptaan Yesus. tidak Apa salah kelihatan. satu ciptaan Yesus? Saya baca dulu ya. Ini semua Iya. lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah, ini Yesus, telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala itu, segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia menjadi lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah yang berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Itu. Berarti Yesus Jadi itu sudah adalah habis. Bapa ya. Iya, Bapa juga. Nah, Yesus adalah Bapa, betul? Mm-mm. Bapa adalah Yesus, betul? Mm-mm. Ya. Nah, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Ya, dia mengandung anak manusia. Nah, kok anak manusia? Tadi Pak Pendeta mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kok di kandungan berubah jadi anak manusia? Ya Bang, Iya. nggak konsisten Pak Pendeta ini Bang. Pak Pendeta tadi mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Nah, pada saat Maria Ya, supaya bingung, baca dulu pendetanya satu bingung. ayat. Pendeta bukan bingung. Bukan bingung. bingung Pak Pendeta. Tapi kalau saya mau bantu untuk mengarahkan supaya kita paham, karena saya bilang dia anak manusia, supaya paham. tapi Oh, iya. asalnya pertanyaannya Bingung, Pak Pendeta. saya suka pertanyaan ini supaya kita juga belajar ya. Iya, suka sekali. Pertanyaannya Bapak Saya Pendeta, suka. pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Jawab iya atau tidak, gitu loh Pak Pendeta. Jawab Iya. dulu baru berikan penjelasan. Coba, pada saat Iya, Maria makanya mengandung tadi saya Yesus, sudah apakah dia jawab. mengandung Bapa? Kalau mengandung Pak Pendeta. Bapa di dalam diri rohnya, dia ada. Kalau Allah kita itu Allah roh. Allah. Allah roh, Allah yang iya. Jadi kita bukan Jadi yang dikandung bicara Maria ini manusia. siapa? Jadi yang dikandung Maria siapa? Kemanusiaan Yesus, kemanusiaannya Kemanusiaan. anak manusia. Anak manusia. No, pada saat Anak anak manusia. manusia, kemanusiaan ada di dalam kandungan. Bapa ada di mana? Ya. Bapa itu roh, ada dalam kuasa Allah di sorga. Di surga. Bapa ada di surga. Yesus ada dalam kandungan. Jadi ada berapa? Ada berapa? Satu. Satu. Yang tanya ada berapa? Ya. Baku dan Bapa adalah satu. Ada satu. Sekali lagi Iya. Pak. Ada manusia. Ah, ah. Ulang ya.
Pada saat Bapa ada di surga, Yesus ada di perut nih, anak manusia, Yesus ada di perut Maria. Berarti ada berapa? Ada berapa? Maksudnya berapa apa? Karena Ya, aku dan ada Bapak itu berapa satu. sosok? Satu. Iya. Aduh, ya ampun Pak Pendeta, kok bisa-bisanya ya? Enak lah dia jadi pendeta, kok bisa-bisa jadi pendeta kayak gitu? Enak kali jadi pendeta. Iya. Kalau boleh tahu berapa gaji pendeta, Pak Yunus? Hah? Mahal itu. Mahal berapa gaji pendeta? Dibanding ya kalau gaji pendeta itu kan keselamatan. Udah selamat ya. Iya. Jadi bukan duit gitu, gajinya bukan duit. Ya bukan ukuran uang itu kita melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, kalau ukuran uang pasti tidak cukup. Manusia kan selalu Berapa? kekurangan. Iya, berapa gajinya? Gaji Pak Pendeta ini berapa sebulannya? Kalau kita tidak digaji. Jadi, Kalau saya iya. Kalau sinode kami itu tidak digaji. kenapa nggak digaji? Waalaikumsalam. Ya Kenapa nggak digaji? karena sinode kami itu tidak seperti sinode lain yang ada gaji. Kita kan karismatik. Itu Pak Pendeta terima. Itu berarti Pak Pendeta ini karismatiknya itu seperti apa kok nggak digaji? Iya, tidak digaji kami. Terus kalau boleh tahu Pak Pendeta, itu kolekte itu untuk siapa? Ya, untuk operasional, untuk kebutuhan juga pelayanan, untuk kami juga. Kebanyakan tidak Kalau cukup perpuluhan? itu. Kalau perpuluhan? Ya sama untuk pelayanan, kembali ke melayani, membantu orang yang susah, membantu orang Kalau yang boleh tahu kekurangan. Pak Pendeta Pak Yunus sudah berapa lama jadi pendeta? Ya kalau saya sudah ya kurang lebih 2 tahun lah menjadi buka pelayanan Oh, pengembalaan. baru 2 tahun. Oh, iya. Terus Pak Pendeta ini 2 tahun jadi pendeta. Apakah sekolah dulu, sekolah teologi atau sekolah? Ya sekolah ya harus. Oh, harus sekolah apa? Karena bagaimana ya sekolah teologi ya. Oh, sekolah teologi. Tapi kan kalau sekolah teologi kenapa nyampe ilmunya itu cuma di sini gitu, imani saja, nggak belajar lagi gitu. Berarti gini dong, saya berhadapan dengan orang yang sekelas teologi loh, yang sekolah teologi. Bapak Yunus adalah seorang pendeta yang lulusan teologi. Saya nggak ada lulusan teologinya. Nah itu. Terus ke apa pendeta nih, Pak Pendeta? Ada nggak jemaat Pak Pendeta yang protes atau menanyakan Bible begini? Misalnya dia menolak tentang apa itu? Misalnya menolak Amsal gitu kan? Nah, ada nggak jemaat Pak Pendeta bertanya? Ada nggak? Ya menolaknya di mana? Alasan apa menolak? Misalnya menolak, Nggak ada Pak Pendeta jemaat. ini kok Amsal ini kok kayak gini ceritanya di Bible, kok bisa ada kitab suci kayak gini ya gitu. Ada nggak jemaat bertanya seperti itu? Ya kita harus terangkan dengan baik dan benar pengajaran gereja bagaimana. Nggak ada yang bertanya seperti itu ada? Ya ada. Kita jelaskan. Misalnya Ya, ada. tentang baptisan, ya kita harus terangkan. Harus atau Terus? pengembalaan pernikahan. Kita harus karena pernikahan itu 1 kali seumur hidup. Dari situ tentang baptisan. Ada nggak yang nanya ke Kalau Pak engkau tidak Pendeta?
Ada nggak yang nanya ke Pak Pendeta tentang ketuhanan? Misalnya ini, Pak Yunus, Pak Pendeta, iya. Kok bisa Tuhan kita 3 terus 1? Itu Yesus itu siapa? Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Terus kata orang-orang Tuhan kita itu 3, tapi kata Pak Pendeta 1. Itu ada nggak yang bertanya kayak gitu? Jemaatnya Pak Pendeta? Iya, sebelum mereka bertanya saya jelaskan bahwa eksistensi Bapa itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kita harus jelaskan siapa itu Bapa, siapa itu Berarti Anak, ketiga, siapa itu kan? Roh Kudus. Nah, ketiganya Berarti ini tiga, adalah kan? satu. Iya, kita harus terangkan bahwa Mbak ya Pak ketiganya Pendeta adalah coba satu. ya. Nih Pak Pendeta aku ini nih ya. Aku balikin kamera. Gimana dibalikin kamera weh? Nih. Ini ya aku praktis ini ya. Aku ambil dulu ini. Nih. Ini Bapak ya kan? Ini Bapak. Nah, ini anak. Ini Roh Kudus ya kan? Oke. Nih, pada saat anak di bumi, Bapak ada di mana? Di surga. Nah, ini Bapak di surga. Oke, saya baca. Ini Bapak di. Ya, sebentar dulu Pak Pendeta, ini dulu. Ini Bapak di surga, ini Bapak di surga ya, Bapak di surga. Ini anak di bumi. Nah, ada berapa ini Pak Pendeta? Oke. Ini kan Bapak, Jelaskan ini kan begini anak, ya, ada berapa? karena Bapak ini Allah kita Allah Roh. Itu yang pertama. Yang kedua, Saya nanya ada Yesus berapa datang Pak itu Pendeta? dalam- Saya nanya ada berapa? Ini Bapak, ini anak, ada berapa? kalau barang itu ada 2, tapi Tuhan tidak Nah, bisa ada diganti 2. dengan barang, hanya 1. Ya, Kalau Tuhan, Tuhannya Pak Pendeta dan 1, Bapa Bapak atau adalah anak? 1. Kalau tuannya Pak Pendeta, Cuma 1. Bapak, ya Bapak atau anak? Aku dan Bapa 1. Berarti itu kalau Bapak Kita Pendeta tidak bilang menyembah aku dan Tuhan Bapak 2. adalah 1, berarti yang 2 ini menjadi 1. Bapak dan Yesus menyatu. Itu dia. Berarti 2 jadi 1. Kalau aku dan Bapak ini aku katanya aku. Berarti ada 1 orang, ada ada kata dan Bapak ini Bapak. Berarti ada 2 jadi 1. Begitu loh Pak katanya sekolah Iya. teologi. Dalam kekristenan itu cuma Tuhan itu 1, tidak ada Tuhan 2. Iya Tuhannya yang 1 yang mana? Eksistensinya. Bapak atau Yesus? Nah, aku dan Bapak adalah 1. Cuma Roh 1. Kudusnya mana? Nah, Roh Kudusnya mana? Roh Allah. Kan, Roh Kudus itu Roh Allah. Kan aku dan Bapak kan, aku di Bapak, Yesus 1. Roh Kudus mana Roh Kudus? Roh Allah. Nah, hilang Roh Kudusnya. Hilang Roh Kudusnya, we. Hilang Roh Kudusnya. Roh Kudusnya hilang, we. Roh Kudusnya hilang. Aduh, parah ini. Roh Kudusnya hilang. Aku dan Bapak adalah 1, Roh Kudusnya hilang. Tapi ini ya, inilah Pak Yunus ini adalah seorang pendeta karismatik ya. Tapi kita harus, ya begitulah. Sekelas pendeta aja begini, apalagi jemaatnya. Tapi beliau ini Masya Allah, saya respect, beliau nggak menghujat. Cuman ya kayak gini diskusi sama beliau. Nah ini, inilah pendetanya, jemaatnya ya itulah, jemaatnya siapa ini? Si Macron 2, itulah jemaatnya. Aduh ya Pak Pendeta. Tapi kan kalau Pak Pendeta adalah sekolah Bundesti dulu kok bisa logis. Nah ini kita tanya nih ya, kok bisa logis aku ya. Nih Pak Pendeta, aku itu dulu logis dikarenakan saya membaca di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam.
Nah, kata Pak Pendeta tadi, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yesus ini Tuhan, kenapa dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam? Jangan bilang itu kemanusiaannya ya. Jawabannya itu kemanusiaannya. Coba Pak Pendeta, Ya, sudah. jelaskan ke saya. Yesus ini kan Tuhan. Kenapa dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam? Silakan jawab Pak Pendeta. Ya, karena memang dia manusia juga. Benar sekali. Kemanusiaan. Karena dia menjadi Aduh, Pak contoh Pendeta. dan teladan. Dia menjadi Berarti contoh kalau- dan teladan gitu. Berarti Pak Iya. Pendeta kan bilang itu karena kemanusiaan. Berarti manusia dong Yesus ini. Ya kan? Iya, dia roh yang Terus? menjadi manusia. Kan roh jadi manusia. Astagfirullahaladzim, roh jadi manusia. Ya Allah ya Rabb. Terus aku itu ya Pak Pendeta, aku tersadarkan, makanya kumualaf itu dikarenakan ada ayat begini. Yesus berpuasa semalam-malaman di Gunung Sinai. Kan dia Tuhan Pak Pendeta. Iya, iya, iya. Terus kok bisa berdoa dia? Kalau kita kan berdoa kepada Tuhan karena kita banyak dosa, mohon ampun, minta rezeki. Ini Yesus kok bisa berdoa? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Gimana itu Pak Pendeta? Iya, dia sedang menunjukkan keteladanannya bagi kita, ya, bahwa dia sebagai manusia, dia bagaimana perannya mengendalikan Tuhan dalam segala hal. Ya, dia berdoa. Dan itu dia mengajarkan kepada manusia. Makanya tadi Roma 5 ayat 12 itu dia menjadi sulung. Menjadi sulung. Kolose 1 ayat 15. Menjadi sulung dari segala ciptaan. Itu tujuannya bahwa dia itu menjadi contoh dan teladan sebenarnya bagi kita. Jadi Tuhan ini berdoa kepada Tuhan gitu. Bingung dia. Bingung dia. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Ya, dia berdoa itu menunjukkan bahwa dia dalam hal itu dia melakukan kehendak Bapa. Itu. Iya, berarti Tuhan berdoa Itu dia kepada mencari, Tuhan kan? makanya. Iya, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan kan? Iya. Pak Pendeta, Dia berdoa. si Dalbo ini Dalbo. Sabar. Dalbo ini kan? Iya. Iya, Dalbo. Dalbo. Aduh, ini tunggu dulu. Ini tunggu dulu, Hanya Bang sudah Dalbo, tidur ini Bang kemanusiaanmu apa ketuhananmu ini yang naik? Bang Dalbo, ini yang naik kemanusiaanmu apa ketuhananmu? Sabar. Sabar. Ingin ketawa takut dosa. Udah ketawa lah kalian ketawa. Enggak, aku marahin orang ini Pak Pendeta. Kalian jangan kayak gitu kalian. Enggak boleh kalian ketawa. Ini di pendeta. Hargai di pendeta. Enggak boleh kalian ketawai. Ku blokir kalian yang ketawa ya, ku blokir. Orang itu yang ketawa Pak Pendeta, bukan aku. Orang itu nggak sopan kalian ya, ketawapin pendeta. Nah, mereka bukan aku, mereka Pak Pendeta, aku nggak ada. Kalian nggak sopan, pendeta kalian ketawain. Sekolah teologi nih, teologi. Oh ini sekolah teologi, jangan main kalian. Coba aku tanya dulu ini Pak Dalbo ini kemanusiaan apa keilahian ini yang naik ini? Nggak ada suara. Nggak ada suara. Kenapa? Nah, ini yang naik ini Pak Dalbo ini kemanusiaan apa keilahian ini? Keilahian. Oh keilahian.
Kemanusiaannya di mana nih? Tunggu, cari EP dulu supaya kita ganteng kan. Si ganteng. Tetep layar, tetep layar. Kalian jangan ketawa, kalian nanti ku blok kalian ya, ku blok. Gak sopan kalian pendeta diketawain. Ku blok kalian nanti. Gak ada harga diri pendeta kalian bikin. Gak boleh kayak gitu, gak boleh, gak boleh. Nggak boleh. Hargai. Anggaplah kita ini jemaat. Kayak jemaat. Gimana? Lama kan? Silakan Pak Darbo mau Jadi ada yang mau sampaikan. jadi alasan jadi mau Kenapa Pak Yunus? alasan mu'alaf itu karena bingung. Alasan mu'alaf itu karena bingung. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Enggak, saya enggak bingung. Saya itu mualaf karena ayat itu enggak masuk di akal. Dimana Yesus selalu saya itu dulu didoktrin, dikatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Sementara saya pelajari Yesus ini berpuasa lalu dia berdoa. Nah, Yesus berpuasa dan berdoa. Kalau dia Tuhan, untuk apa dia berpuasa? Kalau dia Tuhan, untuk apa dia berdoa? Masa iya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Makanya jadi itu mu'alaf ya. Gitu loh Pak Pendeta. Jadi itulah yang membuat aku kuat di Islam ini. Dimana semakin saya pelajari semakin aneh rasaku. Coba lihat Pak Pendeta ya. Yesus ini padahal jelas sekali kita tahu bahwa dia adalah dilahirkan. Dia dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maria. Pak Yunus tadi mengatakan Yesus ini ada sebelum dunia ini ada. Dan Pak Yunus juga mengatakan di luar Yesus ada daripada Maria. Kalau Yesus di luar ada daripada Maria, berarti Yesus lebih tua dari Maria. Gimana sih Pak Yunus? Masa iya anak lebih tua daripada ibunya? Gimana nih Pak Yunus? Pak Yunus ada lagi menarik ini. Pak Yunus kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu bisa menciptakan kan? Ya kan? Nah, Pak Yunus, kalau Yesus bisa menciptakan kan, iya, kenapa dia tidak bisa ciptakan susu? Kenapa? Susu apa? Kan dia ciptaan, seharusnya dia bisa menciptakan susu. Mau susu apa? Mau susu bendera? Mau susu apa? Kenapa dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek kepada Maria? Mimi mama, hah? Kenapa? Bukankah dia Tuhan? Seharusnya gampang bagi dia untuk minum, gampang bagi dia untuk mendapatkan susu. Kenapa dia harus disusui oleh mamanya Maria? Silakan Pak Pendeta. Oh iya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yesus itu kan firman. Tadi Yesus Tuhan, sekarang firman. Definisi firman apa Pak Pendeta? Tadi kata Pak Pendeta Tuhan, kok lari ke firman? Pertanyaan itu Ya, permasalahannya karena Pak Pendeta. dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah itu dia, kok bisa-bisanya Tuhan nete. Itu loh Pak Pendeta. Kok bisa-bisa ini Tuhan loh, Tuhan. Di mana harga diri seorang Tuhan? Kok dia Mimi mama, Mimi gitu loh Pak Pendeta. Mimi mama, Mimi mama. Gitu. Masa Tuhan kayak gitu? Cobalah Pak Pendeta. Ya, karena memang dia bukalah manusia. akalmu Pak Manusia. Pendeta. Akalmu buka. Tengok tuh Mbak Dukun pamer cincin dia. Bukalah akalmu Pak Pendeta. Masa Tuhan ngimi
Mama, oh ya sayang, ya sayang, ya Iya. sayang, Mimi, sayang Mimi, 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 oh ya, Mimi, Mama, Mimi, ya sayang Mimi lah Mimi. Kan masa Tuhan nete loh Pak Pendeta. Ini Tuhan loh, Tuhan. Di mana harga diri Tuhan ini Pak Pendeta? Ayo dong, buka akalnya. Ya itulah bukti bahwa dia datang karena mengasihi kita. Ya, Bukti dia datang. dia mengasihi kita. Karena kita lah, makanya dia datang menjadi manusia. Manusia tidak akan pernah mengerti karena habis kematian ini akal pikirannya tuh akan mati juga. Tapi yang menyelamatkan adalah iman, begitu. Coba Bang Darbo yang ini, Bang Darbo. Masuk Bang Darbo. Lanjut saya masuk. Nanti saya. Jawabannya kayak Dengan Hotman Paris. aduh. Jadi Pak, ya begitulah aku. Astagfirullahaladzim. Tengok tuh pamer cincinnya Pak Pendeta. Ya. Jadi ya Batu apa akik. yang bisa saya katakan, Pak Pendeta pakai akalnya. Aku mau ngambil apa tadi lupa. Ya janganlah sesatkan jemaat. Gitu loh. Ya nyumber. Ya kan? Kasihan jemaat disesatkan. Itu loh Pak Pendeta. Padahal kan kalau Pak Pendeta ini kan lulusan teologi. Begini, Pak Pendeta kita pasti- tidak akan menyesatkan jemaat. Karena jemaat itu kan jemaatnya Tuhan, ya, yang dipimpin oleh Tuhan. Gitu. Oh, jemaatnya kita dipimpin mengajar itu tidak dari Jemaatnya Alkitab itu dipimpin kan oleh Tuhan. firman Allah. Kita tidak ambil kitab-kitab dari Quran, tidak, atau mengambil kitab dari buku-buku lain. Cuma hanya dari dasarnya Alkitab. Ini dasarnya Alkitab. Begitu. Iya kan di Alkitab Jadi- itu nggak ada dikatakan Yesus Tuhan Pak Pendeta. Mungkin Di bagi Alkitab mereka yang itu tidak nggak ada percaya, dikatakan Yesus Tuhan. ya, di Alkitab mengatakan bahwa dia Yesus Tuhan dalam Yesus Tuhan. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 Terus di itu kan dalam- original teksnya Tuhan. Coba ini tadi Pak Pendeta ngomong pajak kali lebar. Yohanes- Perkataan Pak Yohanes- Pendeta itu Pak Pendeta, perkataan Pak Pendeta itu ya itu sangat berbeda jauh dengan perkataan Bible. Pak Pendeta mengatakan Yesus Tuhan, padahal Bible mengatakan Yesus itu adalah utusan. Yang Tuhan sesungguhnya adalah Bapa. Coba Pak Pendeta bacakan Matius 11:25. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Nah, Coba kita Pak mau Pendeta menunjukkan bacakan. bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Sabar, kita tunjukkan bahwa Pak Pendeta Yesus itu bacakan Tuhan. Matius 11:25. Sabar, kita arah pembicaraannya begini. Yohanes 14 ayat 8 dan 9 Pak dan Pendeta 10. bacakan dulu Ya. Matius 11:25. Matius 11:25. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Pada waktu itu berkatalah, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan, ya, langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai. Siapa Tuhan Pak Tetapi engkau Pendeta? menyatakan Siapa kepada- Tuhan? Siapa Tuhan di situ? Siapa Tuhan? Bapa Tuhan. Siapa Tuhan di situ? Bapa. Siapa Tuhan di situ? Bapa. Nah, jadi perkataan Pak Pendeta dari tadi bertentangan dengan Bible. Berarti yang benar siapa? Bible.
Iya kan? Saya tunjukkan Sebenarnya- dulu di dalam Apalagi Yohanes 14 ayat 8 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu pada kami? Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini menunjukkan itu, bahwa dia adalah Bapa. Lalu Matius 11:25 itu gimana? Pak Pendeta menentang itu. Hah? Iya, saya sudah baca. Matius 11:25 Pak Pendeta menentang. Saya sudah baca di dalam. Iya, Pak itu Matius 11:25 itu gimana Pak Pendeta menentang? Yesus dan Bapa itu adalah satu. Matius 11:25 Iya, itu makanya Pak Pendeta baca udah di baca loh. Itu lebih. Pak Pendeta, saya nggak nunya yang lain. Iya. Matius 11:25 ini Pak Pendeta menentang. Hah? Tidak menentang Nah, Alkitab, bacot. tidak menentang. Cuma pengertiannya kita harus mengerti. Tidak menentang. Ya berarti Harus mengerti. yang Tuhan yang sebenarnya adalah Jangan sekedar berarti Tuhan yang baca. sebenarnya adalah berarti Tuhan yang sebenarnya adalah Matius 11:25 berarti Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa. gak berani. Bapak Iya, Bapa. kali. Cuma tidak Lalu siapa percaya ini? ke engkau bahwa aku Yesus dalam ini Bapa, siapa? Bapa dalam aku. Pak Pendeta. Itu Pak yang Pendeta dia- baca aja Pak Yohanes. Pak Pendeta baca Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Baca Pak Pendeta. Iya. Kalau ayat 17:3. Ya. Ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu Allah yang disampaikan Alkitab. Dialah Allah yang benar, yang mengutus Iya, Yesus. baca sampai habis, Itu Pak yang Pendeta. intinya. Baca sampai habis. Iya. Jadi kalau tidak percaya kepada Allah yang benar, Pendeta yang comot-comot disampaikan Alkitab, ayat. berarti yang lain itu Pendeta comot-comot ayat. Allah-Allahan itu. Katanya gak boleh comot-comot ayat, Pak Pendeta comot-comot ayat. Baca Cuma- sampai habis Yohanes 17:3. Berarti yang lain itu Allah Baca yang sampai tidak habis. berdaya. Kan comot-comot ayat dia. Enggak ya. Baca sampai habis Pak Pendeta itu belum habis. Baca inilah hidup yang kekal itu terus. Bahwa Ya. mereka mengenal Engkau satu-satunya Inilah hidup Allah yang yang benar kekal, kan? yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, di situ dikatakan Yesus apa? Begitu. Ya, di situ dikatakan Yesus apa? Yesus utusan. Yesus Nah, utusan, Yesus tapi utusan dari utusan. Bapa yang benar. Allah yang benar. Pinter, dia pinter kalau di sini. Yesus Begitu. utusan. Nah, coba Pak Pendeta baca lagi Yohanes 17:8. Pak Pendeta baca, biar pinter Pak Pendeta, biar pinter. Pak Pendeta baca Yohanes 17:8. Iya. Iya, baca di situ. Ibu baca. Iya Pak Pendeta, lah kan Bapak Pendeta. Supaya kita apa yang mau jelaskan? Bapak kan pendeta, biar didengar sama jemaatnya. Iya, maksudnya Baca Yohanes supaya 17:8. diskusinya menarik. Ya Supaya udah. diskusinya Bacakan tidak ya. menarik ya. Nah, Yohanes 17:8. Oke. Baca Segala dulu firman yang apa. kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka tahu betul. Ya, dan mereka menerimanya. Mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Nah, Yesus datang daripada siapa di situ? Pak Pendeta. Pak Pendeta. Terus? Iya. Iya, lanjut. Berarti di dalam Yohanes 17:8 Yesus itu datang sebagai apa? Sebagai apa? Kok jadi aku yang ngajarin pendeta? Kok jadi aku yang ngajarin pendeta? Enggak salah ini.
sekolah teologi. Sekolah teologi diajarin yang nggak sekolah ya kan. Iya, masalahnya Dalam di Yohanes apa 17. kalau masalahnya di apa? Masalahnya Yesus itu adalah utusan menyampaikan firman. Nah, siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah Bapa. Dia di dalam Matius 11:25, Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapa. Itu dia, Pak Pendeta. Kan? Silakan Pak Pendeta mau ngomong-ngomong lah. Iya, mungkin saya sampaikan bahwa dalam Roma 10 ayat 9 ya. Roma 10 ayat 9. Roma 14:9 aja baca Pak Pendeta. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Jadi kalau bagi mereka yang tidak percaya, kalau dalam Markus 16 ayat 16 itu ya tidak selamat. Mereka sudah ada di dalam hukuman, ya. Itu di dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Begitu. Coba Pak Pendeta baca Markus 12:29. Jadi sudah ada di dalam hukuman. Markus 12 nomor 29 baca Pak Pendeta. Ya, baca aja. Baca aja, oke. Saya dengar aja. Baca Hukum aja. yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu adalah Elohim. Itu dia. Dah Pak Pendeta. Jadi perkataan Pak Pendeta itu terbantahkan dengan Bible sendiri. Ini kenapa Bang Darbo naik-naik pamer. Ya, kelarkan dulu lah, nanti saya masuk ya dikit-dikit. Artinya kita ngobrol-ngobrol santai lah, iya enggak? Tapi aku lagi nggak ada kopi. Sama, ya santai aja. Silakan Pak Pendeta. Sebenarnya simpel sih untuk memahami. Kenapa di Bible itu sangat dipermudah. Dibedakan Tapi dipersulit. Jangan dipermudah tapi dipersulit. Dipersulit. Kalau ada jalannya sulit, ngapain cari yang mudah ya kan? Tunggu dulu. Kan begini, dibedakan mana perkataan murid, perkataan Yesus, kan ada batasan, ada penanda. Yang mana itu tinta merah dan tinta hitam. Nah, ketika kita fokus apa yang disampaikan Yesus itu jelas. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus meyakini dan percaya mendudukan Yesus sebagai utusan Bapa, penyampai firman, menerima firman. Yohanes 3:34. Siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Jadi jelas. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus mentaati dan menuruti apa yang diperintahkan Bapa. Makanya Yesus menyampaikan di dalam Markus 12:29 sampai 32, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi rujukannya itu bukan tertuju kepada Dia, kepada yang menyampaikan, kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan. Nah, sebagaimana ketika ada seorang pemuda bertanya perkara untuk mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal atau surga. Simpel jawaban Yesus. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Jawaban Yesus, turutilah segala perintah dan taatlah segala perintah.
Bapa. Jadi simpel. Makanya tadi Pak Pendeta menyampaikan di Yohanes 14 nomor 8 itu perkara Thomas bertanya kepada Yesus, ini sangat rancu. Kenapa? Jelas tadi disampaikan oleh Bunda Hesti, Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu bahwa benar-benar mereka tahu aku adalah utusan Bapa. Yang dibacakan tadi Hesti, Yohanes 17:8. Nah, kalau kita membuka dalam Matius 18:19, apa kata Yesus? Permintaan doa mereka akan dikabulkan oleh Bapa Allahku yang di surga. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10. Begitupun juga di dalam Lukas 10:21, Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Jadi yang dimaksud Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Sama dalam Matius 11 tadi 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus, itu kita mendapatkan itu. Tetapi pada zamannya, nah untuk sekarang tentu tidak berlaku, karena Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, bukan secara menyeluruh. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran menyampaikan surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jelas. Nah, sedangkan Yesus mengaku dirinya hanya diutus kepada Bani Israel. Al-Quran juga menjelaskan yang sama, menyampaikan hal yang sama. Yesus mengaku dirinya untuk diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15:24. Jadi tidak ada sebenarnya yang keliru, Pak Pendeta. Jadi saya di sini bagaimana sebenarnya teman-teman Kristennya, mohon maaf, sang juru selamat kalian itu adalah kami, apologet Islam. Kenapa saya katakan demikian? Kami berupaya untuk menyampaikan bahwa inilah yang benar berdasarkan isi Bible itu sendiri. Nah, bagaimana kita mau kaji Al-Quran sedangkan Bible saja teman-teman Kristen tidak yakini ini Bible, tidak meyakini. Kenapa saya katakan demikian? Yesus menyampaikan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Nah, itu judul perikopnya untuk mendapatkan surga atau rumah Bapa. Rumah Bapa itu tanda kutip surga. Nah, ada berapa yang ingin dipercaya menurut Yesus? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Yohanes 14 nomor 1. Nah, inilah ketika kita mempercayai Yesus sebagai utusan, bahwa Bapa itu adalah Tuhan, kita mendapatkan hidup kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi ajaran-ajaran para nabi ini tidak ada yang bertentangan, kecuali ada penyusup, penumpang gelap. Nah, sedangkan di Markus 12 nomor 29 atau Matius 11 nomor 25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Mereka tahu, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Tetapi ada penyusup menyampaikan di 1 Korintus 8 nomor 6, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Pertentangan. Yesus memperkenalkan Bapa Tuhan, Paulus memperkenalkan Tuhan adalah Yesus. Sangat bertentangan, padahal di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu perkara hukum Taurat yang utama.
Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Makanya ajaran Yesus itu menjadi ketetapan hukum pertama berdasarkan Taurat. Di Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dasarnya untuk menjadikan hukum terutama dari ajaran Yesus. Ketika orang Saduki bertanya perkara hukum terutama dan hukum kedua, apa hukum terutama itu? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kita diperintahkan menggunakan akal. Kenapa? Bagaimana mungkin akal bisa menerima Tuhan menjadi bayi? Tidak akan. Makanya ketika teman-teman Kristen menjabarkan itu muter-muter. Kenapa saya katakan demikian? Saya yakin 1000% dalam hati saudara, ya, dalam hati saudara tentu masih ada kebenaran, cuman melawan doktrin. Tidak akan masuk akal Tuhan menjadi bayi. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi bayi? Kalau kita membicarakan, mengkaji perkara peradaban, kira-kira ketika Yesus Tuhan ini nusul menjadi manusia, kira-kira apa pengaruh untuk peradaban dunia ini? Udah. Iya, sabar Pak Dalbo ya, panjang Pak. Oke, oh memang saya lagi Ya. begitulah kalau saya Soalnya khutbah. kita ini Kan kalau saya begini, khutbah Pak Dalbo, sesuai dengan kalau persenan. mau samakan Alkitab, Allah Alkitab dengan Allahnya di Al-Quran itu berbeda, ya, dan surganya pun berbeda, jadi tidak bisa disamakan pada itu, ya. Jadi kita punya Tuhan yang berbeda, punya surga yang berbeda, tujuan yang berbeda. Jadi kalau mau disamakan itu jangan. Kalau hanya sekedar tahu Tuhannya Kristen, ya tahu aja, ya. Itu menjadi dasar, atau mengkaburkan berita Alkitab dicampur dengan Al-Quran, dia tidak akan sama. Itu dasarnya, karena kita punya Tuhan yang berbeda, kayak gitu. Karena Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu Dia yang datang ke bumi menjadi sama dengan manusia, karena manusia ini semua binasa. Mungkin itu saja dari saya. Tuh. Siap. Jadi ketika kita menyampaikan Pak Pendeta bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam berbeda, betul Bang. Sangat berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Satu manusia, satu bukan manusia. Tetapi kalau kita berbicara Tuhannya Yesus dengan Tuhannya umat Islam, esensinya sama. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Nah kalau kita bandingkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 103, saya buka dulu. La tudrikul absar, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Jadi jelas Tuhannya Yesus tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan kalau kita kaji mulai dari Hosea di perjanjian lama, perjanjian baru, aku ini Elohim, bukan manusia. Begitupun juga di dalam perjanjian baru 1 Timotius 6 nomor 16, tidak seorang pun yang dapat melihat dia. Itu jelas. Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Yesus itu esensinya sama. Tetapi kalau kita membandingkan Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam, sangat berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Pak Pendeta Kristen mentuhankan Yesus,
berbeda. Yesus kan manusia. Tetapi kalau kita sandingkan bagaimana Tuhannya Yesus dengan Tuhannya umat Islam, itu sama. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus itu sama. Tidak dapat dilihat, bukan manusia. Itu jelas. Berdalil semua. Dalam Hosea 11 nomor 9,